Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Swandi di channel Dunia Ikan Gabus. Kesempatan hari ini kita masih menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus ya. Jadi bagi teman-teman pemirsa mau ya tanya-tanya bisa silahkan chat di 0816658779 ya. Saya ulangi 0816658779 ya. Masih berada di lokasi budidaya ikan gabus yang ada di wilayah Kulon Progo, Yogyakarta ya. Ya, jadi yang belum dijawab ya mohon maaf sekali ya. Nanti pasti akan saya jawab ya. Ya kadang kalau belum dijawab komen ataupun WA mohon maaf sekali. Ya misalnya dari Jogja perjalanan ke Jawa Barat, kemudian ngurusin ikan di sana ngambil kemudian perjalanan pulang. Memakan waktu kadang bisa sampai lebih dari 10 jam ya, bisa sampai 20 jam. Nah, ini mohon maaf kalau misalkan ada yang WA ataupun chat komen kok nggak dibalas-balas ya Pak Wandi ya, karena mungkin masih di perjalanan ya, jadi belum sempat kita jawab. Dan pasti begitu saya berhenti saya pasti akan menjawab semua pertanyaan dan komen-komen dari teman-teman baik di WA maupun di grup komen yang ada di YouTube ya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Bapak Hendy yang ada di Sumedang, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam gabus ya. Saya Hendy dari Sumedang, tertarik untuk budidaya ikan gabus. Mohon infonya Pak untuk harga indukan gabus satu pasang berapa? Saya lihat Bapak menggunakan kolam tembok di YouTube. Apakah bisa menggunakan kolam terpal yang dipasang di atas tanah berlangsung tanpa digali? Ya untuk Pak Hendy sebenarnya kolam tanah ya terpal yang dipasang tanpa digali ataupun digali itu bisa saja. Hanya saja memang lebih ngirit kalau misalkan digali. Kalau digali kan tanah yang kita gali itu buangan tanah yang kita lempar ke atas itu kita bisa gunakan untuk tanggul ya, untuk tanggul dari kolam itu sendiri. Tapi kalau kolamnya terpal yang ada di atas kan kita harus membuat bagian tepinya entah menggunakan kayu atau menggunakan batako yang ditumpuk-tumpuk, atau kayu atau papan atau bambu yang dipatok gitu. Ya bisa saja Pak, intinya jadi mudah sekali untuk teknis pembuatan kolam. Jadi kalau budidaya gabus tuh semua media bisa digunakan. Jadi kolam terpal bisa, kolam semen bisa, kolam beton bisa, kolam fiber pun nggak masalah ya. Jadi kalau saya lebih suka teman-teman yang mulai membudidayakan itu yang penting kosnya nggak terlalu besar, sudah bisa jadi kolam, nanti bibit sudah bisa ditebar. Jadi yang penting ada air menggenang begitu saja. Bikin galian ada air menggenang itu sudah bisa digunakan untuk gabus. Jadi nggak usah terlalu mahal, yang penting bisa digunakan ya. Kalau mau bikin yang bagus karena model ada ya nggak apa-apa ya, kolam beton yang kuat ya, konstruksinya yang bagus juga boleh silahkan. Jadi di sini bagi teman-teman yang dengan modal pas-pasan tidak usah dilatih, silahkan bisa dimulai usaha budidaya ini tanpa harus menggunakan modal yang begitu besar ya. Saya dulu memulai usaha ini aja dengan bis beton 2 biji ya, 2 biji saya mencoba, trial uji coba, kemudian tambah lagi gitu. Kemudian setelah itu menggunakan kolam terpal untuk pembesarannya. Baik ya Pak Hendy ya. Ini berikutnya dari Faizal yang ada di Purworejo. Ya, saya sering menyimak ulasan-ulasan dari Pak Swandi terkait budidaya pemeliharaan ikan gabus. Saya tertarik untuk mencoba budidaya ikan gabus. Saya juga mendapat informasi kalau di tempat Pak Swandi juga menyediakan bibit ikan gabus. Kalau boleh saya tahu Pak, bibit Bapak dijual usia berapa dan harga berapa? Ya, oke Pak Faisal ya, yang ada di Purworejo. Untuk bibit itu harganya Rp1.000, itu usianya sudah 1 bulan dengan pakan menggunakan pelet PF 800 ya. Oke ya, berikutnya pertanyaan dari Pak Hadi yang ada di Duren Sawit, Jakarta Timur. Setelah saya lihat-lihat video YouTube Bapak perihal budidaya ikan gabus, saya tertarik untuk memulainya Pak. Mohon kiranya arahan dari Bapak jika saya ingin memulai dengan sepasang induk ikan gabus. Untuk dipijakan ada beberapa pertanyaan Pak. Persiapan Pak untuk pemijahan, harga sepasang indukan, dan persiapan wadah untuk pembesaran anakan hasil pijahan Pak. Terima kasih. Dengan Pak Hadianto yang ada di Duren Sawit, Jakarta Timur. Oke Pak Hadi ya,
Jadi persiapan untuk pemijahan itu yang penting sudah siap punya kolam. Bapak mempersiapkan kolam untuk pemijahan itu bisa menggunakan media kolam beton, kolam terpal, ataupun kolam yang lain fiber atau kolam pun plastik bisa juga. Dengan ukuran minimal 1 kali 1 meter. 1 kali 1 kali 1. Kalau menggunakan bis beton ya diameter 85 atau diameter 1 meter. Jadi diameter 85 itu diameter dalam ya Pak, bukan diameter luar ya. Kalau diameter 1 meter itu diameter 1 meter dalam, luarnya berarti 1 meter 20. Itu dengan ketinggian 1 meter juga. Jadi Bapak bisa memilih pilihan-pilihan untuk media pemijahan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk kolam pendederan ya. Kolam pendederan itu bebas Pak untuk kolam pembesaran setelah benih menetas, kemudian ditebar di kolam ukuran 1 kali 2 boleh, 2 kali 3 boleh, sampai tergantung usia yang diinginkan. Ya, nanti pada saat sudah usia 1 bulan baru dihitung mau ditebar berapa per meter persegi kalau untuk arah pembesaran. Ya, kemudian di sini induk bervariasi, induk 1 tahun 1 juta rupiah, kemudian umur 2 tahun itu 2 juta rupiah, ya Pak. Oke. Berikutnya pertanyaan dari Bapak Subandar yang ada di Bungin, Bekasi Utara. Saya selalu membuka channel ikan gabus dan mohon maaf tanya Pak, untuk harga anakan ikan gabus berapa ya? Untuk ikan gabus per ekornya bibitnya harganya Rp1.000 Pak ya. Berikutnya untuk pertanyaan berikutnya dari Bapak Fahmi ya. Ini sudah saya jawab belum ya kemarin ya? Yang ada di Garut ya. Mungkin sudah saya jawab kemarin sepertinya ya di episode berikutnya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Bapak Subianto, ini yang ada di Purwokerto ya, di Purwokerto. Saya menanyakan Pak, untuk pembesaran saya budidaya gurami Pak ya. Cuma saat ini saya melihat video-video Bapak, saya tertarik untuk membudidayakan ikan gabus. Karena saya tertarik dengan harganya, pada saat ikan itu makin besar harganya makin mahal. Apa Pak yang membuat harga ikan gabus makin besar makin mahal? Dan di sini saya juga melihat Bapak membelinya harganya cukup menarik sekali, bisa sampai 200-300 ribu rupiah per kilonya. Mohon penjelasan untuk masalah harga Pak. Jadi kalau masalah harga ikan gabus itu Pak, jadi kenapa kok saya membeli ikan gabus itu dengan harganya mungkin bisa dikatakan paling berani ya Pak. Jadi kalau di ujung timur sampai ujung barat sana, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, mungkin harga mengepul itu tidak sampai 90.000. Tapi kenapa saya membeli sampai 90.000, bahkan ada 100? Saya menghargai betul jerih payah para peternak ataupun petani ikan gabus. Karena saya begini, ya, selama ini yang menjadi ujung tombak budidaya perikan itu kan para peternak budidaya. Pasar, orang yang membutuhkan suplai ikan itu tidak akan pernah mendapatkan ikan jikalau para pembudidaya itu berhenti. Dan yang saya lihat di pasar perikanan budidaya ini yang menjadi kendala masyarakat pembudidaya itu, mereka tidak tertarik menekuni sektor budidaya itu karena dari A sampai Z-nya itu banyak masalah sekali, terutama mungkin dari sektor pemasaran. Mulai dari pemasaran, mulai dari menimbang, pembayaran hasil panen, harganya di pasaran itu selama ini yang saya amati tidak berpihak kepada para petani ikan. Contoh misalkan, bagi teman-teman yang para pembudidaya lele misalnya, saat lele itu yang dipasarkan, yang diserap untuk pasar yang kebanyakan hanya ukuran pecel lele, ukuran 7 dan 8. Nah untuk ukuran yang kecil, ukuran di bawah itu, kadang pada saat panen tidak diambil. Kemudian yang lebih besar dari ukuran itu pada saat panen juga nggak diambil. Ya, dari mulai nimbang saja sudah timbul banyak masalah. Contoh misalkan, nimbang lele naiknya 50 kilo misalkan 1 kali timbang. Masih dipotong keranjang 5 kilo, potong keranjang 2 kilo, padahal keranjangnya saja nggak ada bobotnya 5 kilo, 2 kilo. Penimbangan itu menggunakan potongan-potongan yang menurut saya sebetulnya bisa disiasati dengan cara lain. Misalkan ya, proses penimbangan itu tidak menggunakan plastik keranjang,
Atau dengan cara mengenolkan dulu timbangan dengan keranjangnya juga tidak apa-apa. Tapi yang banyak terjadi bukan mengenolkan timbangan dengan timbangan digital, tapi rata-rata dipotong saja keranjang. Ya, dicantelin, dipotong timbangannya, timbangan dajin yang tidak pernah ditera lagi kan. Sampai sudah berkarat-berkarat digunakan untuk nimbang. Para petani dirugikan dari hasil timbangan itu. Naiknya 50 kilo, keranjangnya nggak ada 3 kilo, dipotong 3 kilo. Setiap naik 50 kilo, potong 3 kilo, potong lagi begitu. Kenapa nggak bisa mensiasati dengan misalkan jaring, karung-karung yang bolong-bolong itu yang terbuat dari waring yang biasanya digunakan untuk mempacking bawang merah itu kan bolong-bolong besar-besar itu kan. Itu tidak ada berat 1 kilo itu kan. Kenapa tidak menggunakan cara yang lebih ringan dalam hal timbangan sehingga tidak banyak petani yang dirugikan. Itu dari usul timbangan saja. Kemudian dari sisi pembayaran. Dari sisi pembayaran saja kadang petani ikan, teman-teman yang menjadi pengepul ikan juga tidak mempunyai kesadaran bahwa kalau saya menjadi petani ikan saat saya panen, hasilnya diharapkan untuk kebutuhan rumah tangga, diharapkan untuk kebutuhan keluarga mereka, para petani ikan. Para pengepul itu tidak berpikir sampai ke situ. Mereka hanya berpikir saat saya ngambil panennya yang penting saya bisa ngambil dulu, bayar belakangan. Dan yang dampak terjadi adalah sejak potongan ditimbang dikurangi, kemudian nanti pada saat bayar titip dulu, ikan bayaran 5 juta titipnya cuma 500.000, nanti bayarnya entah kapan lagi. Yang banyak terjadi adalah banyak petani ikan yang merasa kapok untuk budidaya. Mereka merasa jerah dan tidak mau lagi mengulangi hal budidaya. Karena apa? Mereka banyak ruginya daripada untungnya. Ya, disitulah yang menjadikan permasalahan kadang sektor budidaya itu tidak menarik. Dari sisi harga pun demikian, sudah harganya ditekan semurah mungkin, ikannya tidak diambil semua, pada saat bayaran dihutang lagi kan. Nah itu yang jadi masalah, sehingga banyak petani yang tidak mau serius untuk menekuni sektor budidaya. Nah kenapa saya kok masalah harga itu saya naikkan, karena memang saya bisa menjual lebih dari olahan hasil pengolahan ikan gabus itu sendiri. Contoh saya mengolah menjadi albumin seperti ini, yang nilai jualnya bisa lebih tinggi dari harga konsumsi ya. Jadi nilai jualnya bisa lebih tinggi dari harga konsumsi ikan di pasaran. Sehingga apa? Saya berani membeli ikan bisa lebih tinggi dari harga konsumsi yang ada di pasaran. Kenapa? Karena sektor pasar saya beda, bukan masuk ke konsumsi tetapi masuk ke pengolahan ekstrak albumin ikan gabus seperti ini. Nah, makanya saya berani membeli ikan gabus untuk menggairahkan kembali sektor budidaya terutama di bidang perikanan ikan gabus. Sehingga sekarang banyak orang yang tertarik untuk membudidayakan ikan gabus karena harganya sampai hari ini saya beli tidak pernah turun. Sejak 15 tahun yang lalu saya menekuni ikan gabus ini saya membeli selalu harga naik. Bahkan besok September, April kemarin saya baru naikkan harga, nanti September saya naikkan lagi harga untuk harga beli konsumsi ikan gabusnya. Nah ini membuat sebuah semangat kembali buat teman-teman para pembudidaya. Dan saya sangat senang sekali dengan sektor budidaya ini apabila generasi-generasi muda pun mau terjun di sektor budidaya perikanan. Dengan hasil yang menjanjikan, panen 1 kintal kalau bobotnya 500 gram kan udah 9 juta 1 kintalnya. Ya mau panen berapa ton tinggal dikalikan saja. Padahal kalau di sektor perikanan yang contoh tadi Bapak mengatakan masalah gurame. Gurame itu Pak, sekarang kalau bicara gurame itu produksi komunitas untuk perikanan konsumsi. Bukan berarti kita meremehkan gurame atau ikan yang lain. Memang sektornya masing-masing. Kalau gurame memang arah pasarnya memang untuk konsumsi. Kalau gabus tadi beda. Makanya seenak-enak atau semahal-mahalnya ikan konsumsi tidak mungkin bisa tembus sampai 1 juta. Nggak pernah kan Pak. Makin besar guramehnya pun, sampai bobot 5 kilo harga tetap. Misalkan 30.000 ya 30.000 kali 5. Beda halnya dengan ikan gabus. Ya, semakin besar harganya bisa semakin mahal. Ya, di atas 5 kilo sudah di atas 200.000 per kilonya. Nah, ini yang membedakan. Kemudian sektornya lagi, pasarnya beda juga. Nah, kelebihan ikan gabus itu kalau Bapak bicara antara gurame dan ikan gabus, ya saya yakin sama-sama beratnya 2 tahun. Misalkan gurame 2 tahun baru beratnya misalkan 1 kilo. 1 kilo beratnya 1 kilo misalnya 35.000. Tetapi gabus sama-sama 2 tahun beratnya sudah di atas 1 kilo lebih. Ya sama-sama 1 kilo bisa 1,5 kilo. Saya sudah belinya sudah harganya Rp100.000 per kilonya Pak sekarang. Menariknya di situ kalau bicara masalah
pasar dari ikan gabus ya. Oke ya pemirsa, sekian dulu. Kita sambung lagi di episode berikutnya. Tetap bersama saya Suwandi di channel Dunia Ikan Gabus. Mudah-mudahan teman-teman tetap semangat ya. Saya berusaha semaksimal mungkin akan membantu teman-teman yang mau budidaya. Di sini tidak ada pemula atau tidak ada yang senior. Saya katakan di YouTube saya ini, saya bukan guru ya. Saya tidak mengangkat murid, saya tidak mengangkat diri saya menjadi guru, tidak. Jadi jangan salah paham buat teman-teman yang kemarin ribut di Facebook. Saya tidak pernah mengangkat siapapun jadi murid dan saya tidak pernah menjadi guru. Jadi kalau di Facebook mengikuti semuanya tutorial saya, silahkan dipakai jika itu positif, jika tidak nggak usah dipakai ya. Dan di sini saya belajar ya, kepada siapapun saya ingin berbagi. Mudah-mudahan semua yang saya miliki hanya sekelumit ini bisa bermanfaat buat orang banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.